Setiap kali kita membeli pupuk NPK Mutiara Patani 16 seperti gambar di samping ini, familiar ya terhadap kita ya, karena kita sering menggunakan ini. Setiap kali kita membeli 1 kilo pupuk ini, maka unsur hara yang kita dapatkan hanya 568 gram saja. Atau kalau kita bulatkan, 570 gram saja yang kita dapatkan unsur haranya. 430 gramnya kemana Pak? 430 gram itu adalah coating atau pembungkusnya dan bukan merupakan unsur hara ya. Jadi secara persentasenya, kalau saya mau kasih persentasenya, setiap kali kita beli 100 kilo NPK Mutiara Patani, 100 kilo, maka unsur hara yang kita dapatkan hanya 57 kilo saja. 43 kilonya adalah coating ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli 100 kilo 2 karung NPK, 50 kilo 2 karung, maka kita cuma dapat 1 karung lebih atau 57 kilo saja. 43 kilo Bapak Ibu itu sisanya ampasnya, coatingnya, pembungkusnya, pelapisnya dan bukan merupakan unsur hara. Oke ya. Bapak tahu dari mana kalau kita beli 100 kilo NPK yang kita dapatkan cuma 57 kilo saja. 43 kilonya adalah ampasnya atau sisanya. Mari saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita menghitung dengan baik dan benar unsur apa saja yang kita dapatkan ketika kita membeli 1 kilo NPK Mutiara. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja. Untuk NPK Mutiara Patani 16 ini, untuk angka 16 ini saya tidak perlu bahas lagi ya, karena Bapak Ibu sudah tahu. 16 di sini adalah nitrogen, di mana terdiri dari nitrat 7% dan juga amonium 9%. Kemudian di sini ada P 16%, ada K di sini 16%. Nah, kalau 16 ini kalau kita beli 1 kilo ya, kalau kita beli 1 kilo saja, maka kalau N-nya 16%, otomatis dia ada 160 gram. Jadi dari 1 kilo ada 160 gram N. Sama juga dengan P-nya 160 juga. Ya, kemudian kaliumnya sama 160. Totalnya 160 tambah 160 tambah 160, maka 1 kilo NPK itu kita dapat unsur hara NPK-nya sebesar 480 gram. Nah, harusnya kan 480 gram, Pak. Kenapa tadi Bapak bilang kalau kita beli 1 kilo NPK ini yang kita dapat unsurnya 568, lebih tepatnya 0,9 gram. Hampir 570 gram ya. 1 kilo NPK yang kita beli. Nah, ini yang kita tahu saja, secara umum yang kita tahu ya kita cuma dapat 480. Tetapi sebenarnya yang mau saya jelaskan ini, yang Bapak Ibu dapat sebenarnya 568,9, hampir 570 gram. Oke, kita lihat unsurnya. NPK Mutiara Patani 16, otomatis N-nya 16%, P-nya 16, K-nya 16. Di sini ada magnesium, ada Pak, ada 1%. Di dalam NPK Mutiara Patani ada 1% magnesium, ya, magnesium oksida. Kemudian sulfurnya kecil sekali, 0,09, tetapi ada. Sekalipun dia kecil dia ada. Kalsium ada, ya ada. Di NPK Mutiara Biru Patani 16 itu ada kalsiumnya, kalsium oksida ini Bapak Ibu ya, CaO ini 5,15%. Bisa Bapak Ibu bayangkan, jadi yang kita dapatkan memang tulisannya 16, tetapi di situ ada magnesium, ada sulfur, ada kalsium, plus trace elemen atau unsur hara mikronya ya. Di situ ada boron 90 ppm, mangan 55 ppm, tembaga 60 ppm dan juga zinc atau seng 60 ppm. Nanti kita konversi ini ke gram biar nanti kita bisa dapat angkanya 1 kilo atau 1000 gram itu NPK, berapa ratus gram yang kita dapat unsur haranya. Nah, sudah ya. Bapak Ibu sudah tahu ya. N dapat, P dapat, K dapat, magnesium dapat, sulfur dapat, Ca dapat, boron, mangan, tembaga, zinc. Itu kita dapat semua dari NPK 1 kilo saja ya. Kalau kita pakai patokan 1 kilo untuk kita berdiskusi, NPK kita beli 1 kilo atau 1000 gram. 1 kilo ini kan sama dengan 1000 gram ya. Kalau kita konversi ke gram, dia 1000 gram. Nah, N tadi saya sudah bilang ya, N itu 16 ini ya, ini terbagi dua, terdiri dari 7% nitrat dan 9% amonium ya. Jadi totalnya 7 tambah 9, 16 ini ya. Kemudian untuk fosfor 16%, kalium 16%, magnesium sudah saya jelaskan tadi 1,09 dan 5,15%. Ini untuk unsur hara makro primer dan ini makro sekunder. Kita bahas ini dulu ya, nanti baru masuk ke mikro. Bagaimana cara cari tahunya Pak? Ini kan persen-persen ini. Bagaimana kita cara cari tahunya agar 7% ini atau nilai nitrat 7% ini bagaimana kita konversi sehingga kita bisa tahu berapa gram dari 7% ini ya kalau pembelian 1 kilo. Tinggal kita konversi biasa saja. 7% dikali 1000. 1000 ini apa Pak? Ini kan persen ya. Kan ada nitratnya 7% ya. Ini 7% ini kandungannya, nitratnya. 1000 ini apa Pak? 1000 ini adalah berapa gram yang kita beli. Ini kan kita beli 1 kilo NPK sama dengan 1000 gram kan. Ini berapa gram yang kita beli, 1000. Kemudian dibagi berapa Pak? Dibagi persen, 100. Ini persen. Supaya dapat apa? Supaya dapat satuan gram ya. Nah, 7% dikali 1 kilo kita beli atau 100 gram kita beli per 100, maka kita dapat 70 gram. Ya, kita dapat 70 gram. Nah, berarti kalau kita beli 1 kilo NPK atau 100 gram NPK, maka nitrat di situ 7% sebanyak 70 gram. Ya, NPK kita beli 1 kilo itu kan 100 gram ya, 1000 gram ya. Dari 1000 gram ini ada 70 gramnya nitrat. Begitupun dengan amoniumnya 90 gram. Paham ya? Fosfornya 160 gram ya. Kaliumnya 16%, 160 gram. Begitu juga dengan unsur hara makro sekundernya, magnesium, sulfur dan kalsium ya. Sama hitungannya seperti ini. Sekarang kita tinjau di unsur hara mikro ya. Boron ini yang ditambahkan, ini yang dibonuskan buat kita ya. Boron, tembaga, zinc, mangan. Di sini hanya ditulis ppm, 90 ppm, 60 ppm, 60 ppm, 55 ppm. Nah, kemarin kita sudah bahas, untuk kita sudah hitung dari ppm ini. Kalau Bapak Ibu yang baru menyaksikan video ini, nonton video kemarin, video sebelum hari ini ya, video kemarin. Kita sudah bahas cara menghitung ppm pada NPK Mutiara Patani kalau kita beli NPK 1 kilo.
Di situ ada boron 90 ppm, tembaga 60 dan yang lainnya 60 ppm. Bagaimana cara mengkonversinya ke gram? Kita sudah hitung kemarin. Bapak Ibu bisa lihat hitungannya di kemarin. Kini kita lompat saja. Berarti kalau boronnya 90 ppm, maka otomatis kita dapat 9 gram, ya. Begitupun dengan tembaga, di sini 60 ppm pada NPK Mutiara kita dapat 6 gram, ya. Di sini zinc 60 ppm kita dapat juga 6 gram. Mangan 55 ppm kita dapat 5,5 gram. Jadi dari pembelian NPK Mutiara 1 kilo atau 1000 gram, di situ unsur hara mikronya ada 9 gram boron, ada 6 gram tembaga, ada 6 gram zinc, ada 5,5 gram mangan, ya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau konversi lagi ke persen, misalnya ini kan persen semua nih. 16% N, 16% P, 16% K, 1% magnesium, 0,09% sulfur, 5,15% kalsium. Kalau ppm ini kita merubah ke persen seperti teman-teman ini bagaimana? Sudah kita hitung kemarin. Di mana boron 90 ppm sama dengan 9 gram sama dengan 0,90%, ya. Kalau Bapak Ibu mau konversi ke persen seperti teman-temannya di atas, maka tembaga atau CU-nya 0,60%, zinc-nya 0,60%, mangannya 0,55%. Penjelasan perhitungannya ada di video kemarin. Kita lompat saja untuk bahas berapa unsur yang kita dapat, ya, dari pembelian 1 kilo NPK. Nah, sekarang sudah kita tahu. Untuk nitrat 70 gram, amonium 90 gram, fosfor 160 gram, kalium 160 gram. Totalnya untuk unsur hara makroprimer 480 gram. Kita kunci ya angkanya. Kemudian kita bahas makrosekunder. Magnesium kita dapat 10 gram. Sulfur kita dapat 0,9 gram. Kalsium kita dapat 51,5 gram. Totalnya 62,4 gram makrosekunder, ya. Hitungannya bagaimana pada pendapat ini? Kan sudah saya hitung di sini tadi. 7 kali 1000 per 100 bisa dapat angka-angka ini, ya. Sekarang kita hitung unsur hara mikronya seperti yang saya bilang tadi. 9 gram untuk boron, tembaga 6 gram, zinc 6 gram dan mangan 5,5 gram. Totalnya 26,5 gram unsur hara mikro, ya. Sudah dapat makroprimer, makrosekunder, mikro. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 480 NPK ditambah dengan 62,4 gram magnesium, sulfur dan kalsium ditambah dengan mikronya 26,5, ya, yang boron-boron ini, ya. Berarti totalnya 568,9 gram. Nah, kalau beli NPK 1 kilo atau 1000 gram tinggal kita kurangi saja. 1000 gram atau 1 kilo NPK dikurang 568,9 gram. Maka hasilnya adalah 431,1. Nah, berarti 431,1 gram ini adalah pembungkus atau coatingnya, pelapisnya, ya. Kalau kita kasih ke angka persentase, persennya, berarti kita bulatkan 568,9 ini kita bulatkan 570 atau 57%. 57% ini bersih, ya. Kemudian 43%-nya ini kotor, ya, atau coatingnya. Tidak ada unsur haranya di sini. Berarti setiap kali kita beli NPK 1 kilo, kita dapat unsur haranya 570, kita bulatkan saja ya, gram. Ya, kalau kita beli 10 kilo NPK, kita dapat 5,7 kilo gram berat bersih unsur, ya. Kalau kita beli 100 kilo NPK, kita dapat cuma 57 kg berat bersih unsur, ya. Ampasnya di sini kalau 1 kilo 430 gram. Ampasnya atau bukan unsur haranya kalau kita beli 10 kilo sebesar 4,3 kilo. Dan kalau kita beli 100 kilo NPK, maka ampasnya atau bukan unsur haranya sebesar 43 kg. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, Pak, masa kalau kita beli 100 kilo NPK yang kita dapat cuma 57 kilo, ampasnya 43? Banyak sekali ini, Pak. Masa kita beli cuma setengahnya saja unsur haranya, padahal biaya yang kita keluarkan 100 kilo. Kenapa kita cuma pakai unsurnya itu, kita dapat unsur cuma setengahnya saja? Karena gini, Bapak, NPK ini Bapak Ibu, ya, ini ada berbagai macam unsur tadi ya, N, P, ya, K, Mg, S, Ca, mikro-mikronya boron, tembaga, ya, mangan dan lain sebagainya, zinc dan lain sebagainya. NPK ini satu butir ini Bapak Ibu terdiri dari unsur-unsur ini. Dan kalau unsur-unsur ini tidak ditambahkan oleh pelapis atau pembungkus atau coatingnya, maka unsur-unsur ini akan bersifat apa Bapak Ibu? Antagonis, ya. Mereka tidak akan lagi bersifat sinergi seperti yang kita harapkan. Karena apa? Karena mereka bersentuhan langsung. Dengan adanya coating ini yang 43 kilo yang Bapak Ibu merasa rugi ini, dengan adanya coating ini, maka pelepasan unsur hara bisa bertahap. Sehingga resiko antagonis atau saling melemahkan itu tidak terjadi. Ini fungsinya, makanya kita perlu 43 kilo ini setiap pembelian 100 kilo. Jadi Anda jangan merasa rugi. Ya Bapak Ibu ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Terima kasih untuk waktu berharganya untuk kita berdiskusi hari ini. Materi yang sangat menarik sekali dan menambah referensi dan wawasan untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari. Anda tidak perlu merubah dunia dengan sesuatu yang hebat. Anda bisa mengubah dunia dari sebuah tanaman. Sentuhan lembut Anda merubah dunia ini. Anda juga tidak perlu menanam 1 juta pohon untuk membuat bumi ini hijau. Anda cukup merawat tanaman yang ada di sekitar Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Lakukan yang terbaik untuk alam, maka alam akan memberikan keindahan untuk Anda. Karena ada satu hal penting yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak mewarisi alam ini dari nenek moyang kita.
tetapi kita meminjam alam ini dari anak cucu kita. Selamat datang di sisi lain tumbuhan.